Fajar akan memberikan sedikit informasi atau nasihat tentang protokol kesehatan. Yang pertama, hubungan kita saat ini masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, tidak bosan-bosannya kembali Bapak ingatkan bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah dengan cara selalu atau rajin mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker, dan hindari untuk berkumpul-kumpul atau bersentuhan dengan orang, terutama orang yang tidak kita kenal. Kemudian juga hindari keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya, kalau melihat dari posisi bangku ini, karena kita memang kita dibagi menjadi dua sesi, itu sesi pertama dan sesi kedua, kelihatannya sudah hadir, ya. Jadi alhamdulillah kamu semuanya sudah hadir untuk ikuti pelajaran pagi ini. Nah, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Sekarang kita mulai berdoa dengan agama dan tidak kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Kemudian tema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah, pembelajaran 2. Dan dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan kita pada cair dan gas. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan mari kita perhatikan teks berikut ini. Teks perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu di lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebagai contohnya, apabila kita meletakkan es batu di luar atau di tempat yang berudara panas, maka lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Kemudian, perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Sebagai contohnya, jika kita meletakkan air di dalam lemari pembeku, maka beberapa jam kemudian air itu akan berubah menjadi es. Dan sekarang kita lanjut ke proses menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah, kemudian kita taruh di tempat yang panas, lama-lama baju tersebut mengering. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Kemudian proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim.
Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Setelah kita membaca teks, kemudian melihat kayak yang berdiri tadi, nah sekarang cobalah kamu membuat kesimpulan dari teks yang sudah kita baca tadi. Ya, secara mandiri per orang. Silakan. Nah, dari kesimpulan yang telah kamu buat tadi, sekarang siapa yang berani mempresentasikannya ke depan? Saya, Pak. Ya, coba silakan, Ali. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya, silakan duduk. Ya, berdiri di situ saja. Situ saja berdiri. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Ya, selanjutnya pada berikut. Ya, Bayu, silakan Bayu. Merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat karena suhu di lingkungannya menjadi dingin. Ya. Selanjutnya, Saya. ya Zahra. Zahra dulu ya. Ya, Zahra dulu. Ini merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Ya, kemudian Saya, Pak. ya. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Sekarang kita akan membentuk tugas kelompok. Kita mulai dengan hitungan. 1, Sampai 3 ya. 3. Kembali ke awal. 1, 2, 3, Kembali ke awal. 1, 2. Nah, sekarang kelompok mawar akan mempresentasikan dari beku menjadi cair. Silakan. Es batu apabila dibiarkan lama-kelamaan akan mencair. Ya. Jadi es batu yang tadinya keras, kalau kita biarkan lama-lama dia akan menjadi seperti ini ya, lembek dan mencair. Baik, sekarang kelompok melati. Benda cair dimasukkan ke dalam perimer akan menjadi beku seperti ini. Ini adalah proses membeku. Selanjutnya kelompok anggrek. Baju yang kering kalau dimasukkan ke dalam air menjadi basah seperti ini. Kemudian dijemur di tempat panas. Proses selanjutnya menjemur baju seperti ini. Baju yang sudah dijemur di tempat panas akan menjadi kering. Ini adalah proses penguapan. Anak-anak, dari pembelajaran kita lakukan tadi, nah kesimpulannya adalah siapa yang dapat mencoba menyimpulkan? Ada yang bisa? Nah, dari kesimpulan teks yang sudah kita baca tadi, nah dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud benda meliputi apa tadi? Mencair, apa lagi? Membeku, menguap, mengembun, menyublim dan mengkristal. Kemudian membeku adalah merupakan perubahan wujud benda padat menjadi Beku. apa ulang membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Sedangkan mencair merupakan perubahan benda padat menjadi benda cair. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya tadi sudah kita lakukan tadi apa namanya menjemur pakaian, ya mengering, ya dari basah pakaian menjadi kering. Ada yang mau tanya? Tidak. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang tanya, sudah mengerti. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sampai bertemu untuk selanjutnya,
ada baiknya sebagaimana biasanya kita tutup dengan pembacaan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.